Kali ini kita akan mendalami terkait dengan mengapa game itu membuat ketagihan. Kenapa game itu disukai oleh para generasi muda atau anak-anak zaman sekarang. Tidak hanya anak-anak ya, kadang-kadang teman saya pun, bahkan saya, itu semua hal-hal yang bersifat game di PlayStation, di handphone, di komputer itu membuat saya ketagihan juga sebenarnya. Saya adalah seorang gamer pada dasarnya. Sudah dikatakan bahwa ada 4 tahapan yang biasanya membuat orang itu sampai kepada titik dia merasa senang sehingga ketagihan. Yang pertama adalah karena adanya challenge. Manusia itu senang kalau berhadapan dengan challenge-challenge tertentu, ya, dengan kadar tertentu. Apalagi kalau challenge-nya itu dimulai dari challenge yang mudah. Dia merasa bahwa saya bisa menyelesaikannya. Makanya game yang baik itu biasanya selalu dimulai dari challenge yang sederhana. Begitu kita selesai menyelesaikan challenge itu, kita merasa kita achieve, kita merasa berhasil. Dan ketika kita merasa berhasil menjawab challenge yang ada unsur rasa puas hati, satisfied. Nah, unsur kepuasan hati ini itu nanti kelak akan menggerakkan yang namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu senyawa yang ada di otak manusia ya. Tugasnya itu adalah menyalurkan sinyal-sinyal mulai dari manusia bisa mengingat sampai menggerakkan anggota tubuh. Konon hormon dopamin ini pula yang membuat orang bisa memiliki emosi, bisa membentuk suasana hati manusia yang senang. Jadi kalau kita tepat menggerakkan senyawa ini, maka bisa membuat suasana hati enak, tenang, yang pada akhirnya ingin mengulanginya lagi. Nah, oleh karena itulah setelah kita ingin mengulanginya lagi, kita masuk kepada challenge kembali. Nah, cuman challenge-nya kali ini dinaikin sedikit. Nah, itulah yang dalam game dikatakan sebagai level. Dinaikkan sedikit challenge-nya. Kemudian kita merasa achieve lagi, bisa berhasil, merasa satisfied lagi, dopamin yang mengalir lagi, pengen lagi, challenge-nya dinaikkan lagi. Nah, inilah mengapa game itu disukai. Karena mereka menggunakan 4 tahapan ini. Demikian juga dalam proses belajar mengajar. Banyak guru-guru itu yang di hari pertama aja, hari pertama, kelas pertama, sudah kasih soal susah-susah. Sehingga hanya mungkin 1/10 atau 1/8 siswanya yang bisa menjawab. Yang lain bingung sendiri. Dan setelah saat itu yang lain merasa ini bukan mata pelajaran yang saya sukai ini, karena saya nggak bisa. Tapi guru yang bijaksana akan membuat di hari pertama mungkin semua bisa. Jadi semua merasa puas, semua merasa berhasil. Kemudian ditingkatin lagi pelan-pelan, terus sampai makin lama mereka menjadi expert. Karena sudah apa? Sudah ketagihan untuk menghadapi challenge tersebut. Pendekatan ini adalah salah satu pendekatan gamification yang harus dipahami oleh pendidik masa kini. Nah, dari situlah maka diharapkan ya kita bisa membangun motivasi. Karena ada apa? Kebanggaan, kesenangan, kepuasan ketika mereka berhasil menghadapi, menjawab challenge yang diberikan. Nah, challenge itulah yang mendatangkan kegembiraan, kesenangan ya apabila berhasil dilakukan. Nah, seandainya mereka tidak berhasil menyelesaikan challenge itu, tidak usah khawatir. Mereka bisa tanya orang lain, bisa tanya teman di sekitarnya. Itu namanya control of others. Di mana mereka mulai berusaha untuk menghubungkan dirinya dengan orang lain di sekitarnya untuk sama-sama belajar. Jadi belajar yang namanya kolaboratif dan cooperative learning itu terjadi dengan sendirinya. Ya. Jadi ada yang kalau mereka bisa mengendalikan sendiri, mereka biasanya tidak tanya. Tapi kalau nggak bisa, mereka akan tanya. Makanya di sini ada 2 pilihan. You can control orang lain dalam arti kata ngajarin orang lain, atau you can connect with others. Ya. Nah, itu cara menyelesaikan game kalau Anda lihat. Ada yang cara menyelesaikannya terstruktur. Ya, saya harus dapetin ini dulu supaya bisa buka ini. Saya buka ini supaya dapat kunci ini. Saya dapat kunci ini baru sini. Itu yang model-model terstruktur. Tapi ada juga game yang freedom to explore. Terserah kita mau explore apa aja. Ya kayak anak-anak yang senang main Minecraft atau Roblox itu kan karena dia boleh explore kemana-mana. Jadi urutan itu does not matter. Nah kan kita tahu dalam dunia pendidikan itu
Ada topik bahasan yang memang prosedural, yang harus bertahap. Tapi ada yang sifatnya cluster, yang tidak harus secara berurutan. Silakan mereka ingin mempelajari yang mana dulu, bebas. Nah, itu juga dalam game itu dipakai untuk membuat excitement itu terjadi. Karena anak-anak sekarang itu mereka tidak suka dikontrol. Anak milenial tidak suka dikendalikan. Karena mereka sudah terbiasa mengendalikan diri. Dari mana? Dari pemakaian handphone. Anak-anak yang masih kecil dikasih handphone itu kan artinya dia yang mengendalikan apa yang dia buka, apa yang dia lihat, dan lain sebagainya. Jadi mereka biasa memilih sendiri mana yang akan mereka pakai. Nah, dan juga di game itu ada yang larinya adalah ke self-interest, saya bermain sendiri, atau social interest in action, di mana saya harus kerjasama dengan orang lain. Saya harus berinteraksi dengan orang lain. Saya harus bersama-sama orang lain untuk bermain games ini. Sama, di dalam dunia nyata juga kita bisa membentuk dua-duanya. Kadang-kadang kita belajar sendiri, kadang-kadang kita belajar bersama dengan orang lain. Nah, disinilah tantangan kita membuat faktor-faktor yang membuat orang lain ketagihan. Saya bermain game itu yang membuat saya ketagihan, kenapa? Karena saya belum sampai mencapai goals yang saya inginkan, tujuan game itu sendiri. Dan dari tiap tujuannya saya merasa saya bisa sampai situ. Karena selama saya bermain, perlahan tapi pasti, saya bisa naik ke level-level tertentu. Jadi itu yang membuat saya ketagihan. Ada lagi orang yang membuat ketagihan, kenapa? Karena orang lain sudah sampai level itu, dan saya tahu orang lain itu tidak lebih jago dari saya. Sehingga saya merasa pengen juga bisa melampaui yang bersangkutan. Dan game itu enaknya juga one step at a time. Mainkan berdasarkan level-level pelan-pelan. Tidak perlu dihabiskan semua. Seperti buku yang ada bab-babnya. Nah, jadi yang paling penting adalah gimana ya caranya membuat orang lain itu bisa ketagihan belajar. Orang ketagihan game karena mereka suka dengan game itu. Dengan kata lain, orang ketagihan belajar apabila mereka suka dengan belajar itu. Karena di dalam belajar ada banyak hal yang bisa memuaskan diri mereka. Dengan belajar, mereka berhadapan dengan challenge yang mereka bisa selesaikan. Dan challenge yang bisa mereka selesaikan itu juga mereka mendapatkan pujian dari peserta didik atau dari gurunya. Dan pujian itu berakibat pada adanya kepuasan diri. Dan kemudian mengharapkan dinaikkan levelnya atau dihadapkan pada skenario yang lain. Demikian saudara-saudara sekalian, konsep yang dipakai agar orang itu bisa ketagihan mengikuti proses pembelajaran yang berbasis gamification. Terima kasih.